Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jenny Syahfitri Boru Hasibuan SPD, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 3 periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan program studi kecantikan dan spa NIM 8253705836. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video uji kinerja praktik mengajar di SMKS IT Syah Hamidun Majid dengan materi analisis kulit wajah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Namis. Hai Miss. Selamat pagi. Pagi Miss. Bagaimana kabarnya? Sehat Miss. Alhamdulillah. Tapi saya di sini mau bikin yang seru lagi sapaannya. Bisa? Yang akan saya pandu ya. Bisa? Bisa Kita mulai. ya Miss. 3, 2, 1. Apa kabarnya? Baik-baik Miss. Bagaimana moodnya? Bagus-bagus Miss. Mari kita fokus. Yes. Siap Belajar hari ini. Tepuk tangan dulu. Oke, saya harap dari awal mulai pembelajaran hingga akhir kita semua tetap semangat. Baik Nak, untuk kondisi bagian area kelasnya coba dicek apakah ada sampah yang berserakan. Udah? Tengok dulu mejanya sudah lurus. Buatlah kondisi kelas senyaman mungkin. Sudah? Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa yang akan dipimpin ketua kelas oleh Dian. Dian? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita sebagai bangsa negara Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, maka marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipandu oleh Dalila. Untuk yang lain boleh berdiri dulu. Tidak kulupakan kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh
Baik, Miss absen ya. Untuk yang hadir boleh diangkat tangannya. Ade Humairah, Bunga Kasih, Hadir, Miss. Dian, Hadir, Miss. Dewi Marwah, Fitri, Gadis, Kiki Taskia, oke, Nabila, Hadir, Miss. Raya, Hadir, Miss. Anggi Putri Ivana, Hadir Miss. oke, Dwi Setiawati, Hadir Miss. Dwi Aulia. Hadir Miss. Apa keterangannya sekretaris? Sakit Miss. Sakit. Melisa, Hadir Miss. Nurdalila, Hadir Miss. Sophia, Sakit Miss. sakit. Wilda, Hadir Miss. Alda. Hadir Miss. Baik, anak-anak Miss, sebelum memulai pembelajaran, Miss di sini ada sedikit motivasi kepada kalian tentang apa itu pentingnya belajar. Oke, belajar itu nak bukan hanya sekedar mengumpulkan tugas, melainkan apa? Melainkan itu adalah investasi kalian di masa depan, di masa yang akan datang. Kalian belajar sudah dari dini, dari kecil. Itulah yang akan kalian tuai nanti di masa yang akan datang. Saya harap di sini anak-anak di sini dari giginya belajar bisa menjadi orang sukses dan orang-orang yang cerdas. Amin. Oke. Sama Miss itu ada beberapa poin penting tentang kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan yang saya harap bisa diikuti aturannya. Yang pertama itu, saya harap anak-anak Miss itu bisa datang tepat waktu, ya. Kalau bisa sudah di dalam semua baru saya yang datang, ya. Jangan ada lagi yang terlambat. Yang kedua itu kalian harus bisa menghargai saya sebagai guru, ya, dengan tutur kata yang sopan dan juga santun. Tidak hanya sama saya, tetapi kepada teman sebangku ataupun teman yang lainnya. Selanjutnya, poin ketiga, saya mau kondisi kelas tetap rapi. Tidak ada sampah di bawah meja. Terus jangan mereng-mereng mejanya, harus tetap lurus dan rapi. Selanjutnya itu tidak menggunakan HP di jam pelajaran saya, kecuali ada perintah dari saya. Ada kalanya kita nanti menggunakan handphone. Oke, paham? Dan yang terakhir itu menggunakan atribut yang lengkap. Contoh atribut yang lengkap apa aja? Dian, satu. Anak jilbab. Anak jilbab. Apa lagi? Dasi. Pakai dasi. Selanjutnya apa lagi Fitri? Adika. Jadi harus dilengkapi. Bisa sepakat tentang 5 poin sama Miss? Bisa, Miss. Oke. Baik, untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang analisis wajah di rias sehari-hari. Tapi sebelum memasuki materi hari ini, saya mau tanya materi sebelumnya atau minggu lalu. Tentang apa? Tentang dasar-dasar kulit. Oke, ini mau tanya di sini, siapa yang masih ingat apa itu dasar-dasar kulit? Raya, apa Raya? Dasar-dasar kulit ada pengertian kulit. Kulit adalah Oke. organ terluar tubuh yang melindungi dari pengaruh luar dan menjaga keseimbangan tubuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk Raya. Dia masih ingat materi minggu lalu. Saya informasikan kembali untuk anak-anak Miss yang aktif dari mulai awal proses hingga akhir nanti akan ada nilai plus dari saya. Jadi saya harap semua aktif di sini ya. Iya, Dengan Miss. tanya jawab sama saya untuk pembelajaran hari ini. Oke, yang kedua, ayo angkat tangan. Siapa yang tahu? Oke, Dwi. Struktur kulit. Kulit terdiri dari epidermis, dermis, Oke. epidermis. Oke, kasih lagi tepuk tangannya. Miss mau tanya lagi, siapa sih di sini yang pernah ke salon kecantikan atau klinik? Nabila, apakah pernah? Pernah. Oke, perawatan apa yang kamu lakukan di sana? Saya pernah facial di salon. Di salon. Bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya setelah melakukan facial, wajah saya lebih segar, bersih, rileks,
Lebih percaya diri, kulit terlihat halus atau lebih cerah. Nah, dari pengalaman Nabila ini, kita bisa belajar tentang menganalisis kulit. Setelah dia melakukan perawatan kemana tadi Nabila? Facial wash. Apa yang kamu dapatkan efek sampingnya? Kulit lebih cerah, terlihat halus, lebih percaya diri, dan lebih segar, rileks. Nah, itu tadi. Kalau kita menganalisis kulit wajah kita sebelum perawatan, jadi kita tahu nih apa produk-produk yang kita gunakan, produk yang cocok untuk kulit wajah kita. Baik, anak-anak Miss. Di sini juga Miss akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran tentang materi ini. Yang pertama itu Miss harap kalian semua bisa dapat menjelaskan pengertian dan juga tujuan analisis kulit wajah. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi jenis dan kondisi kulit wajah yang baik dan benar. Dan yang terakhir itu bisa menunjukkan sikap teliti, hati-hati, dan menjaga kebersihan saat melakukan analisis kulit wajah. Masih semangat? Masih semangat? Oke, kita yang seru-seruan dulu. Kita ice breaking. Oke. 1, 2, 3 ya. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima adalah gemar untuk belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Kita masuk ke materi kita ya, yang akan saya paparkan berupa video ataupun nanti PPT. Oke, boleh kita tonton sama-sama. Saya akan jelaskan. Nah, sebelum kita menggunakan produk-produk skincare, tentunya penting banget kan buat kita mengetahui jenis kulit kita. Karena dengan mengetahui jenis kulit kita, kita bisa pakai produk yang disesuaikan dengan jenis kulit kita, dan otomatis hasilnya pun lebih maksimal. Nah, di video ini aku bakal kasih tahu kalian dengan cepat cara termudah untuk mengetahui jenis kulit masing-masing. Jenis kulit itu kayak kemampuan kulit. Oke, untuk video tadi sebelumnya sangat berkaitan dengan yang ada di depan dengan judul besar Analisis Kulit Wajah, Memahami dan Merawat Kulit dengan Tepat. Oke, boleh dicatat mana-mana yang penting. Ambil bukunya. Oke, di sini itu ada pengertian analisis kulit wajah. Yang pertama itu ada pemeriksaan menyeluruh. Ada kan tadi di video? Ada. Pemeriksaan menyeluruh yaitu proses pemeriksaan dengan kondisi kulit secara menyeluruh untuk mengetahui tipe kulit dan masalah spesifik yang dialami. Tadi juga di video sudah dijelaskan ada berapa tadi jenis-jenis kulit? Ada 4. Yang pertama kulit normal, yang kedua berminyak, yang ketiga kering dan kombinasi. Oke, mengidentifikasi hambatan kesalahan umum dalam analisis kulit. Ini biasanya terjadi kesalahan di sini. Yang pertama itu asumsi tipe kulit. Kesalahan mengidentifikasi tipe kulit. Misal, mengira kulit kombinasi sebagai kulit berminyak total, menyebabkan produk yang dipilih salah sasaran. Oke, Miss ingatkan kembali, untuk masalah asumsi tipe kulit ini biasanya terjadi kesalahan bukan hanya diri sendiri, tapi di kalangan seorang terapis kecantikan juga bisa mengalami kesalahan seperti ini jika tidak menganalisis perawatan wajahnya terlebih dahulu. Jadi bisa terjadi banyak di sini masalah, bisa terjadi kesalahan. Yang normal dianggap kombinasi, kemudian berminyak dianggap kering, itu biasanya karena asumsi tipe kulit.
Selanjutnya ada abaikan gaya hidup. Abaikan gaya hidup itu yang dimaksud hanya fokus pada tampilan kulit tanpa memperhatikan faktor lingkungan, pola makan, tingkat stres, dan kebiasaan tidur klien. Oke, yang dibahas di sini contohnya itu kalian di sini semua sebagai owner atau bagian terapis kecantikan. Ya, kalian yang punya. Jadi ini adalah masalah-masalah yang akan terjadi seperti asumsi tipe kulit klien kalian, kemudian abaikan gaya hidup seperti bagaimana sih kondisi klien kalian itu, karena apa, ya kan? Biasanya orang kalau begadang bisa menimbulkan apa? Jerawat. Terus yang kering itu biasanya gara-gara apa? Kurangnya air putih, dehidrasi, ya. Jadi untuk gaya hidup itu diperhatikan ya, Nak, ya. Diperhatikan. Baik, anak-anak Miss, setelah sudah penjelasan mengenai video pembelajaran dan juga materi pembelajaran kita tentang analisis kulit wajah. Jadi di sini Miss mau tanya, siapa sih yang tahu tentang analisis kulit wajah itu? Oke, Kiki. Jadi Miss, analisis wajah adalah kegiatan untuk melihat dan mengenali jenis serta kondisi kulit wajah seseorang agar bisa tahu perawatan yang cocok. Oke, ada yang lain? Oke. Analisis wajah dilakukan supaya kita tahu apakah berpoin berminyak Oke. atau sensitif melakukan perawatan. Oke, satu lagi. Siapa? Miss. Lila. Ada jenis wajah yang membantu kita memilih produk dan cara perawatan yang tepat supaya Oke. hasilnya bagus dan tidak salah dalam merawat kulit. Oke. Baik, anak-anak Miss, sekarang kita ini sudah belajar tentang dunia kecantikan, tentang analisis kulit, apa itu pengertiannya, apa-apa saja perawatannya, apa jenis-jenis kulit kita. Oke, sekarang Miss mau coba pikirkan kembali, apa kira-kira dampak kalau kalian itu sebagai owner atau seorang terapis kecantikan salah menganalisis jenis kulit klien kalian. Contoh nih, ya. Contoh kulit berminyak sering dianggap kering, ya kan? Kulit berminyak dianggap kering dan perawatan dan produk yang digunakan itu jadi yang kering, sedangkan klien kalian itu berminyak. Apa dampak dari yang kesalahan itu kepada klien kalian? Ayo dampaknya, Dian. Kulit bisa tambah berminyak dan berjerawat. Oke, kulit bisa tambah berminyak dan berjerawat. Selanjutnya ada lagi? Raya. Klien bisa merasa tidak puas karena hasil perawatannya tidak sesuai kulit. Oke, satu lagi. Ade. Kulit bisa iritasi karena produk yang digunakan tidak sesuai. Oke. Berarti sampai sini saya harap kalian semua sudah paham ya tentang materi kita tentang analisis kulit wajah. Oke. Di sini Miss akan bagi kelompok untuk lembar kerja peserta didik. Oke. Pas ya, kalau dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Oke, coba perhatikan dan akan saya jelaskan. Di sini sudah jelas ada mata pelajaran, kemudian materi, kemudian ada identitas, nama anggota kelompok. Ditulis ya, siapa-siapa aja nama anggota kelompoknya, kemudian kelas dan juga tanggal. Jadi jadi yang B ada tentang masalah konteks masalah. Boleh dilihat. Kemudian ada tujuan pembelajaran, petunjuk pengerjaan. Oke, ada soal ya. Ada soal di bagian A, B,
nomor 1, 2, dan 3. Oke. Jadi saya harap kalian bisa bekerja sama sesama tim untuk mengisi soal-soal yang tertera, mulai dari A, B, kemudian tabel yang pertama, kemudian tabel yang kedua, dan yang terakhir pemecahan masalah. Sudah? Oke, boleh dikerjakan. Setelah selesai kita nanti ada diskusi kelompok untuk presentasi setiap kelompok dari hasil pembelajaran atau kerja sama tim kalian. Ingatkan kembali, penilaian dari awal kita pembelajaran sudah ada ya. Dan nanti untuk presentasi ada nilai kelompok ataupun nilai individu dari bagaimana cara kalian menjawab pertanyaan, mengerjakan lembar kerja tersebut. Oke, untuk kelompok 1 kita persilakan. Kelompok 1, siapa kelompok 1? Oke. Mohon diperhatikan untuk kelompok yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kulit. Oke. Coba ulang. Untuk pertanyaan. Kenapa kulit sering mudah berjerawat? Karena terlalu sering begadang dan banyak makan. Oke, bagaimana Dalila? Jelas? Oke, ada lagi mau bertanya? Ya. Kalau tidak ada, maka izinkan kami menutup presentasi kami di hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan untuk salah satu. Ada yang udah ngantuk-ngantuk, udah ada yang kurang-kurang semangat. Bolehlah kita ice breaking lagi ya. Ice breaking biar kalian lebih semangat lagi. Bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Baik, sudah presentasi setiap kelompok, sudah dijelaskan mulai dari materi pembelajaran kita video, kemudian ada penampilan PPT dan juga diskusi. Jadi saya harap semua sudah paham tentang materi kita hari ini tentang analisis wajah, ya, analisis kulit wajah. Baik, untuk anak-anak ini sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, saya mau ada salah satu yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini. Ayo, boleh angkat tangan satu orang. Siapa ini? Raya. Oke, Raya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa analisis kulit wajah sangat penting dilakukan sebelum memulai perawatan kecantikan dengan mengenali jenis dan kondisi kulit seperti normal, kering, berminyak, kombinasi, atau sensitif. Kita bisa menentukan perawatan dan produk yang tepat agar hasilnya maksimal dan aman bagi klien. Baik, saya ingatkan kembali untuk materi yang kita pelajari hari ini bersama-sama, kita telah memahami pentingnya untuk melakukan analisis kulit wajah sebelum perawatan agar kalian mengenali berbagai jenis kulit kalian, seperti jenis kulit apa tadi? Normal, kemudian apa lagi? Kering, selanjutnya oke, kombinasi.
dan kalian jadi tahu apa-apa saja dampak kesalahan analisis terhadap perawatan kulit wajah tersebut. Oke, kegiatan pembelajaran tadi membantu kita menyadari bahwa menjadi seorang beautification atau seorang terapis kecantikan atau kalianlah yang akan jadi calon-calon owner kecantikan. Bukan hanya keterampilan yang diperlukan, tetapi juga ketelitian dan pengetahuan dalam mengamati kondisi kulit klien atau model. Oke, di sini Miss ada refleksi untuk kalian. Saya mau kalian ada tanggapan dari refleksi yang akan saya paparkan, yaitu bagaimana cara kalian menganalisis kulit wajah dengan benar. Coba pikirkan kembali bagian mana yang paling kalian pahami dan bagian mana yang harus perlu diulang. Ingat ya, ketelitian dan pengamatan adalah kunci utama dalam dunia kecantikan. Kalian sudah berada di jalur yang tepat. Teruslah berlatih dan kalian akan menjadi calon seorang beautification atau owner kecantikan atau terapis. Yang baik adalah memahami kulit klien sebelum melakukan perawatan. Oke, saya mau ada yang menanggapi. Oke. Hari ini saya jadi lebih mengerti bagaimana cara menganalisis kulit wajah dengan benar. Oke. Bagian yang paling saya paham adalah cara membedakan kulit kering dan berminyak. Karena ciri-ciri kelihatan jelas. Tapi saya masih agak bingung kalau membedakan kombinasi kulit normal, kombinasi kulit dan normal. Jadi saya mau belajar lebih banyak tentang itu. Dari pelajaran ini saya sadar kalau jadi beautification itu harus teliti dan tidak boleh asal menilai kulit klien. Belajarnya seru banget. Saya jadi lebih semangat untuk latihan biar nanti bisa menganalisis kulit dengan percaya diri. Oke, kasih tepuk tangan untuk. Baik, anak-anak Miss, saya perjelas lagi ya mengenai poin-poin penting dari materi kita hari ini. Yang pertama itu tentang pengertian analisis kulit wajah, yaitu proses mengamati dan menilai kondisi serta jenis kulit seseorang untuk menentukan perawatan yang tepat. Kemudian ada tujuan analisis kulit. Yang pertama ada mengetahui jenis dan kondisi kulit, menentukan produk dan teknik perawatan yang sesuai, mencegah kesalahan dan pemberian perawatan, dan yang terakhir menjaga hasil perawatan agar aman dan optimal. Baik, setelah kita memahami cara menganalisis jenis dan kondisi kulit wajah, minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan perawatan wajah sesuai hasil analisis kulit. Belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita tutup pembelajaran. Ditunggu guru selanjutnya. Oke, Miss. Bisa? Miss. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi